Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita yang setia. Bapak Ibu saudara terkasih, kali ini kita sharing tetap tentang firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus 1 pasal yang ke-19 dan yang ke-22. Kita baca 2 ayat saja. Saya bacakan untuk kita. Tertulis demikian, dengan perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Ayatnya yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita menyatakan diri kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan kita hidupi di dalam kehidupan kita, tentu firman yang kita baca barusan, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara, dan jangan menjadi pemarah. Itu tentunya menjadi suatu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang didiami oleh firman Tuhan. Artinya kita menjadi ciptaan Tuhan, hidup di dalam Kristus. Memang hendaklah kita orang yang cepat untuk mendengar, apalagi dengar firman Tuhan, tetapi lambat untuk berbicara. Artinya adalah jangan apa yang kita dengar langsung kita utarakan kembali, ataupun yang kita dengar tidak kita saring, kita utarakan lagi, kita bicarakan lagi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan orang yang cepat mendengar namun cepat juga lepas untuk berbicara. Nah, dalam hal itu maka besar kemungkinan akan terselip kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetapi cepat mendengar, mengetahui apa yang didengar, dan tidak langsung berbicara. Firman Tuhan berkata, kita mau menjadi pelaku firman atau hanya pendengar? Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Sebab kata firman Tuhan, kalau hanya saja sebagai pendengar, maka lupa akan apa yang didengar. Tetapi ketika melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengingat apa yang kita perbuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab firman Tuhan, kalau boleh saya katakan, adalah perisai ataupun menjadi suatu pelindung kita, menjadi suatu harapan kita, menjadi kekuatan, menjadi suatu yang selalu membangkitkan semangat kita, selalu memberikan kita pandang-pandang positif, pemikiran yang lebih tenang, lebih sejuk kalau kita didiami oleh firman Tuhan, kalau di dalam kita ada firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, janganlah kita selalu bosan untuk mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, latihlah dirimu mendengar ataupun dengar akan firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman. Sebab iman ataupun firman yang kita imani tidak dilakukan dalam perbuatan adalah mati adanya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa boleh melakukan firman, menerapkan apa yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun secara duniawi, apa yang kita dengar, kita dapatkan di dunia ini, mari kita saring dengan berhikmat di dalam Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan di setiap kehidupan kita, supaya kita boleh menyaring apa yang ada di sekitar kita, dan boleh kita mengambil nilai-nilai positif. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan membinasakan ataupun menghanguskan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan mengikis ataupun membuat suatu kebiasaan yang buruk itu, yang baik itu menjadi buruk. Oleh sebab itu, marilah kita bergaul dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, supaya pergaulan yang baik akan membuat orang semakin bijaksana. Tapi lawan katanya tadi, firman Tuhan berkata,
pergaulan yang buruk akan merubah sifat-sifat ataupun kebiasaan yang baik. Saudaraku terkasih, hiduplah kita senantiasa dalam pergaulan yang baik di dalam Tuhan. Memilih bukan berarti kita membatasi orang-orang, tetapi marilah kita memfilter, menyaring pergaulan-pergaulan orang-orang kita untuk senantiasa kita boleh berinteraksi adalah kita pastikan orang-orang yang baik, dengan catatan bahwa mereka juga mengenal firman Tuhan. Sebab ketika kita berbicara dengan orang yang tidak mengenal firman Tuhan, maka bagaikan bertepuk dengan tangan yang sebelah. Tidak akan berbunyi, tidak akan ada bersahut. Namun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mengenal firman Tuhan, maka kuasa Tuhan di tengah-tengah kita semakin dahsyat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita akhir-akhir ini. Dengan situasi seperti ini juga pertolongan Tuhan Yehovah Rafa, Tuhan yang selalu menyembuhkan kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Jehovah Shalom selalu memberikan kita damai sejahtera. Tuhan kita tidak terbatas kuasanya, pertolongannya ajaib, pertolongannya luar biasa. Pertolongan Tuhan selalu tidak dapat kita selami. Berserah penuh kita kepada Tuhan pencipta kita, pada Yesus Kristus penolong juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari-hari kita, memberikan kita makanan secukupnya, dan terjadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berilah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Marilah kita berserah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Damai sukacita daripada Tuhan kita selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Hiduplah kita selalu oleh iman kita. Jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sola fide, hiduplah senantiasa oleh iman. Tuhan Yesus memberkati.